Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, orang Khawarij itu apa? Ibadahnya itu luar biasa, Pak. Tapi ada satu yang poin ketiganya apa? Mereka itu membunuh, memerangi kaum muslimin, tapi membiarkan penyembah berhala yang membunuhi kaum muslimin. Ya ta'una ahlal ausan wa yaqtuluna ahlal qiblah. Sama orang yang menyembah berhala, yang memusuhi Islam dibiarkan. Tapi sama ahlul qiblah yang sama-sama beriman kepada Allah diperangi dengan lisannya, dengan apapun. Saya ceritakan kisah mengerikan, Pak, dari orang Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib itu diceritakan dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Bari. Orang Khawarij itu, Pak, menangkap anaknya seorang sahabat, Abdullah bin Khabbab, Pak. Karena dianggap bahwasanya dia telah kafir, padahal muslim, Pak. Dalam perjalanan mereka menyeret Abdullah bin Khabbab itu, ada di antara pasukan Khawarij ini, Pak. Mereka itu ada yang mengambil kurma yang jatuh, makan. Lalu segera kelompok itu mengatakan, kamu makan kurma syubhat. Kembalikan itu. Jalan lagi, Pak. Ketemu babi. Ada yang membunuh babi. Seluruh kelompok itu. Lalu akhirnya apa? Memarahi dia. Kenapa kamu bunuh babi? Gak boleh. Ketika Khabbab saat itu, Abdullah bin Khabbab itu mengetahui itu, dia berkata, ketika dia ditawan sama orang Khawarij, ada yang lebih berhak kalian jaga daripada kurma dan babi. Siapa? Saya. Saya orang yang sholat. Saya orang yang beriman. Gara-gara perkataan itu, gara-gara itu dibunuh. Dan memang rencananya mereka membunuh Abdullah bin Khabbab, Pak. Masya Allah. Ketemu Ali bin Abi Thalib, ditanya, kenapa kalian bunuh Abdullah bin Khabbab? Karena di dalamnya ada kesesatan, di dalamnya ada kesyirikan. Kadang-kadang orang Khawarij itu, Pak, dalam masalah-masalah hal kecil, sangat mereka itu detail. Tapi masalah kehormatan mukmin hilang itu, Pak, semuanya, Pak. Kadang-kadang bicara, hukumnya ini sunahnya gimana? Mereka perhatikan sama yang kecil-kecil gitu, diperhatikan. Tapi giliran yang besar tentang kehormatan mukmin nggak ada. Murah kehormatan orang mukmin itu. Ya. Dan yang menarik dari orang Khawarij itu apa? Mereka itu orang-orang yang memusuhi Islam selamat dari lisannya. Tapi orang-orang mukmin dan muslim tidak selamat dari lisannya. Dan mereka itu ahli ibadah, Pak. Qur'annya, sholatnya. Tadi sampai ngambil kurma, langsung itu mereka mengingatkan, itu kurmanya syubhat itu. Sampai masalah bunuh babi, kamu tuh kenapa bunuh babi? Tapi mereka membunuh kayak tadi Ali, mereka membunuh juga membunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka nggak merasa bersalah, Pak. Abdullah bin Khabbab itu orang beriman, Pak. Tapi ketika membunuhnya itu sembari mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Coba, Pak, ngeri nggak ada orang yang mengaku sebagai penuntut ilmu, tapi ketika memerangi kaum muslimin dengan lisannya, dia tuh nggak merasa bersalah, Pak. Bahkan bisa nantang-nantang itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah terkena paham Khawarij, kehormatan orang mukmin, nyawanya orang mukmin itu murah, Pak. Makanya mereka suka gampang, bunuh aja itu, bunuh aja. Memenuhi negara, kan itu kadang-kadang kan. Ada nggak orang yang dulu ngomong masalah demo terus selalu ngomongnya apa? Alah itu nyesek-nyesekin negara itu, bunuh aja itu, tumpahkan darahnya. Emang kamu kira darah kambing apa? Emang kalau kamu nggak setuju masalah itu oke lah. Tapi ketika kamu mengatakan dibunuh, hati-hati itu. Orang semacam ini membahayakan untuk kestabilan negara, orang semacam ini. Maka disitulah kita akhirnya menjumpai apa? Ya itulah orang Khawarij, Pak. Tapi di sisi yang lainnya, orang itu kalau masalah-masalah fikih, masalah apapun, detail banget mereka.
Tapi masalah kehormatan muslim tidak ada harganya sama sekali, Pak. Tidak bisa kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita ngelihat ibadahnya, oh luar biasa ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Makanya ada bapak-bapak yang datang ke saya pernah. Ustadz, saya dituduh khawarij. Saya bilang, bapak rajin sholat tahajud enggak? Jarang, Ustadz. Baca Quran? Ya jarang-jarang juga. Insya Allah bapak enggak khawarij. Bapak lemah iman lagi. Bercanda. Karena orang khawarij itu luar biasa dalam masalah itu. Terus yang keempat, apa itu sifatnya orang khawarij itu? Ya luar biasa di dalam menjalankan syariat, ya tapi tadi disertai dengan gampang untuk memerangi kaum muslimin. Jangan gitu. Makanya itu yang harus kita hati-hati. Proses kita belajar ilmu harus waspada. Orang kalau sudah gampang-gampang mengkafirkan, kafir, hati-hati itu. Atau yang kedua, sesat, sama aja Pak itu Pak. Kekafiran itu biang, kekafiran itu cabang dari kesesatan. Jadi kalau ada orang, saya nggak pernah ngafirin orang, tapi kamu mengatakan sesat kan? Ya iya. Lah apa bedanya kekafiran dengan kesesatan? Itu yang kedua. Paham? Insya Allah paham. Yang ketiga, keempat, kelima, bahas kapan-kapan, insya Allah. Ya karena ini memang sudah dari jam berapa tadi? 5:30. Tadi di berapa tadi? Jam 5 ya, Masya Allah udah 1,5 jam. Majelis ilmu itu kalau terlalu panjang banyak godaan setannya, ya kan? Ada yang mungkin ke belakang, tidak balik lagi. Bukan karena tidak suka ilmunya, memang kepanjangan ustadznya gitu. Makanya kan para ulama ngasih tahu kalau majelis ilmu jangan terlalu panjang. Karena tadi sudah ada yang satu pergi, dua ke belakang gitu. Saya orangnya sensitif sekali saya. Jadi kita cukupkan kajian kita. Setidaknya kita paham cara kita menyikapi proses kita sama ilmu. Sepakat ya Pak? Kita sangat membutuhkan ilmu untuk menjadi komandan tertinggi pada kehidupan kita. Nggak boleh Pak, belajar itu agama nggak usah pakai ilmu, yang penting baik. Nggak bisa, ilmu tetap penting. Dan siapa ilmu yang benar? Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi tadi SOP-nya apa supaya safety-nya itu bisa menyelamatkan kita dari ketergelinciran? Satu, kembalikan kebenaran dengan versi kebenaran, bukan versi kelompok. Dua, hati-hati sama pemikiran khawarij. Saya kira dua ini sudah cukup bagi kita. Kita nanti hati-hati Pak. Saya wanti-wanti kepada seluruh jamaah dan keluarga saya. Kalau Bapak tidak tahu tentang apapun, tidak usah kita buru-buru bicara. Tidak setiap perkara harus dikomentari. Diam kalau memang belum tahu. Mari kita menjadi penuntut ilmu yang sopan, akhlaknya baik, muamalahnya baik, bukan hanya kepada teman satu pengajian kita, sama teman-teman yang bukan satu pengajian kita pun juga kita harus baik. Mungkin ada beberapa pilihan yang berbeda. Nanti ada di antara, oh pilihannya ini begini, ini pilihannya begini. Tidak apa-apa Pak, selama tetap bersumber kepada perbedaan-perbedaan yang ditolerir oleh Islam. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di setiap ilmu yang kita pelajari, insya Allah. Jadi jangan gampang-gampang menyesatkan. Jangan dikit-dikit sesat. Kelihatan sandalnya. Oh ini juga sandalnya orang sesat ini. Nggak usah gitulah. Kita kalau ketemu orang senyumlah Pak. Saya pernah negur orang Pak di masjid kompleks saya. Ada orang tuh kalau habis sholat langsung pergi, kajian langsung pergi gitu. Saya tegur, Mas, iya Pak, antum kalau nggak ngaji, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau antum berada di masjid ini, senyumlah. Walaupun kita memang mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Oh iya, senyum. Tegur sapa bapak-bapak, saya bilang. Jangan merasa bahwasanya antum datang ke sini cuma mengambil manfaatnya doang. Antum sholat satu jamaah, tapi antum benci orang yang di samping antum, saya bilang. Jangan gitu. Ayolah kita perlihatkan ilmu itu tercermin pada interaksi kita.
Antum ndak ngaji sama ustadz-ustadz yang diundang masjid ini, ndak apa-apa kok. Ngaji kan nggak bisa dipaksa. Masa kita paksa orang? Tapi namanya senyum itu kan sunnah. Kadang-kadang kita heran, Pak. Ada orang sama teman saudaranya mukmin hanya karena beda 1-2 perkara tidak mau tegur sapa. Tapi giliran sama orang yang jelas-jelas tidak satu iman dengan dia, bisa bercanda. Itu kan bingung kita. Seakan-akan kita itu lebih parah daripada orang kafir. Ya atau tidak, Pak? Ini pernah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pernah mendapatkan curhatan salah satu ikhwan yang kerja ekspatriat di daerah luar negeri. Saya ketika ke sana dia nyampein mau nangis. Saya punya sahabat, Ustaz. Dulu bareng, ngajinya juga bareng. Sampai ada salah satu ustadz yang terkenal juga, yang kami undang, dia nggak setuju. Ustadz ini begini. Saya bilang ustadznya insya Allah punya ilmu semuanya. Akhirnya ustadz, saya tidak pernah diajak ngobrol setelah saat itu. Tapi giliran di kantor sama orang non muslim, baiknya luar biasa, senyum, bercanda, makan siang bareng. Saya mikir, emang saya lebih parah dari non muslim gitu. Janganlah kita gitu. Mari kita pertahankan komitmen kita sama sunnah, tapi cara kita membekali ilmu yang kita pelajari itu penting. Ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 6:30. Semoga Allah memberkahi kita. Masih bisa nggak sholat syuruk, Ustaz? Masih bisa, insya Allah. Kita sholat syuruk dan kelihatannya bapak-bapak dan ibu paham semuanya insya Allah. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan ya, insya Allah. Karena insya Allah semua sudah paham. Semoga Allah memberkahi kefahaman bapak dan ibu. Insya Allah. Senang sekali kalau ngajar itu paham gitu. Jadi akhirnya ringan saya itu menyampaikan. Makanya kalau saya nanti ditanya di Masjid Ar-Rahman, gimana Ustaz jamaahnya? Bagus, paham. Kenapa? Karena tidak ada yang tanya. Jadi Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada beliau. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.